Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa isna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat taufik serta rahmat dan hidayahnya hingga kita telah diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani untuk duduk berkumpul dan mengerjakan sholat Isya secara berjamaah serta sholat sunat tarawih secara berjamaah. Ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ingatlah ketika Rabbmu, ketika Tuhanmu berfirman, hendaklah engkau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Maka jika engkau bersyukur, kata Allah, nikmat itu akan aku tambah. Tapi bila kita tidak bersyukur, maka tunggulah, kata Allah Subhanahu wa taala, azabku amatlah sangat amat pedih. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur bukan hanya cukup kita ucapkan alhamdulillah, tapi menurut orang tua kita dulu, para ulama, syukur itu diucapkan dengan lidah, kemudian ditanamkan di dalam hati, kemudian kita lakukan dengan perbuatan. Itu yang sebenar-benarnya syukur. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat radhiyallahu anhum, hinggalah agama sampai ke dalam diri kita. Jika hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, jamaah salat Isya dan Tarawih yang kami muliakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak berjuang memperjuangkan agama Islam ini, maka mungkin kita tidak mengenal yang namanya salat 5 waktu, tidak mengenal yang namanya masjid. Mungkin sampai hari ini kita masih berada di bawah pokok-pokok kayu, ya, masih menyembah-nyembah pohon. Inilah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Maka marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Mari kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah.
Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya sejenak berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan sepatah dua patah siraman rohani yang mungkin tema yang akan dibawakan. Marilah kita mengisi momen bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW telah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian senang dengan datangnya bulan puasa dengan iman dan mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu hari ini dan yang akan datang. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita isi Ramadan ini, mumpung Ramadan masih tinggal 7 hari, 10 hari, 9 hari, 7, 8 hari lagi, 7 hari lagi ya. Jadi mumpung Ramadan tinggal 8 hari lagi, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkanlah momen-momen bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini setiap amal soleh yang akan kita kerjakan itu pahalanya sangat begitu besar, 1000 kali lipat daripada hari-hari biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu ruziqna min qablu wa tubihi mutasabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, sesungguhnya bagi mereka surga yang mana di dalamnya mengalir sungai-sungai, setiap mereka diberikan rezeki dari kami, dari buah-buahan, dan mereka berkata, seperti inilah dahulu kami diberikan ketika di dunia, dan bagi mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan amal soleh, apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya sangat berlipat-lipat, berlipat ganda. Ya, mungkin di dalam Ramadan ini bisa kita isi dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak taklim wa taklum, zikir ibadah, bersedekah. Amal soleh ini banyak hadirin yang dirahmati Allah SWT. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Pernah satu cerita, ada kisah seorang imam di zaman dahulu, kalau saya salah tolong dimaafkan ya hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kalau nggak salah Imam Al-Bisri, datang seseorang kepada beliau, wahai imam, aku telah menikah sekian tahun tapi aku belum punya anak. Maka kata imam, perbanyaklah istighfar,
perbanyaklah berzikir, dawamkanlah istighfar. Kemudian datang orang yang kedua, wahai imam, aku punya sawah ladang, punya kebun. Katakanlah kalau sekarang kita punya kebun sawit, kebun kelapa, ya bermacamlah, tapi tidak menghasilkan. Apa jawab si imam? Perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, rezekiku sangat sempit, sulit sekali, kehidupanku sulit. Maka kata imam, perbanyaklah istighfar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah SWT, bertanyalah salah seorang di antara mereka, wahai imam, kenapa setiap kami yang datang 3 masalah 1 jawaban, hanya istighfar? Maka kata imam, sesungguhnya ini bukanlah perkataanku, ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka dosa-dosanya akan diampuni, apalagi di dalam bulan puasa. Yang lebih bagus lagi, kita setelah berzikir, maka kita dibarengi dengan sholat taubat. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada kesalahan, salah kata, salah penyampaian, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.